Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sudah membahas panjang lebar tentang etika lingkungan, etika berorganisasi, etika bermedia digital hingga keluarga. Dan juga banyak sekali materi tentang etika Islam lainnya yang telah saya bahas di video-video sebelumnya. Pertanyaan besarnya, bagaimana sih kita menyatukan semuanya di dalam satu diri? Halo semuanya, saya Ilmi Nafiah dan hari ini adalah sesi puncak kita, yaitu pembahasan mengenai aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Karena setinggi apapun ilmu kita tentang beretika, semuanya akan sia-sia jika kita tidak menetes ke dalam perilaku nyata. Marilah kita pelajari bagaimana sih menjadi pribadi yang berakhlak, bukan hanya saat di kampus atau di depan kamera, tetapi di setiap hembusan napas kita. Secara terminologi, aktualisasi akhlak adalah membumikan nilai-nilai Islam menjadi kebiasaan atau habit. Akhlak bukan soal teori di atas kertas. Akhlak adalah fikroh atau pemikiran yang diwujudkan dalam amal atau perbuatan dan dirasakan oleh orang lain sebagai sebuah manfaat. Banyak orang tahu bahwa jujur itu baik, tapi sedikit yang mengaktualisasikannya saat berada dalam posisi yang menguntungkan jika berbohong. Itulah tantangan aktualisasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Landasan utama kita adalah surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Aktualisasi akhlak bukan meniru budaya orang lain, tetapi meneladani Rasulullah. Rasulullah adalah bukti hidup bahwa akhlak itu harus fleksibel tapi tetap prinsipal. Beliau sopan kepada anak kecil, tegas kepada kezaliman, lembut kepada keluarga, dan profesional dalam berdagang. Rasulullah memberikan standar sukses yang sangat sederhana namun berat untuk diaktualisasikan. Bismillah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Aktualisasi akhlak dimulai dari pertanyaan, apa sih manfaat yang bisa dirasakan orang lain dari keberadaan kita hari ini? Jika kita seorang mahasiswa, manfaatnya adalah jujur di dalam ujian. Dan jika kita seorang anak, manfaatnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian jika kita adalah seorang warga negara, manfaatnya adalah kita taat kepada aturan negara. Dan akhlak adalah tentang memberi, bukan menerima. Teman-teman semua, sejarah mencatat Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat santun kepada musuhnya yang terluka. Ini adalah aktualisasi akhlak dalam peperangan. Di masa kini, bagaimana sih aktualisasinya? Pertama, ada adab kepada diri sendiri, yaitu seperti menjaga kesehatan, disiplin waktu, menjaga pikiran. Kita tidak bisa berakhlak baik kalau kita tidak menghargai atau tidak mengenal, bahkan tidak mencintai diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada adab kepada orang lain. Ini semacam menghilangkan ego kita. Seringkali kita merasa benar dan orang lain itu salah, padahal akhlak adalah menerima perbedaan dengan lapang dada. Kemudian yang ketiga yaitu ada konsistensi. Dalam aktualisasi akhlak itu ada istiqomah. Aktualisasi itu bukan maraton sekali jalan, tetapi slow living yang konsisten. Akhlak itu adalah otot yang semakin dilatih justru semakin kuat. Nah, teman-teman semua, untuk mengaktualisasikan akhlak, coba 3 hal ini. Pertama yaitu muhasabah atau disebut juga dengan evaluasi. Sebelum tidur, kita perlu bertanya kepada diri sendiri tentang apa sih perilaku. Sebelum tidur, tentunya kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apa sih perilaku burukku hari ini? Atau siapa sih orang yang menyakitiku hari ini? Apakah aku sudah bisa memaafkan mereka? Dan seharusnya dari sana kita belajar memaafkan dan meminta maaf kepada siapapun. Kemudian yang kedua ada mujahadah, yaitu latihan. Memaksa diri untuk sabar meski sedang marah. Memaksa diri untuk ikhlas meski sering terpaksa. Karena mujahadah adalah latihan, setiap hari kita perlu melatih
semua perasaan negatif itu menjadi perasaan yang positif agar aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu ada muraqabah atau kesadaran. Kita perlu sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Ini adalah kunci agar akhlak kita tidak terputus saat kita sendirian. Teman-teman semua, ini adalah video terakhir dari seri pembahasan etika Islam yang saya buat. Saya berharap materi yang sudah saya bahas tidak berhenti di penyimpanan kalian, tetapi tertanam di memori hati dan juga karakter kalian. Akhlak adalah wajah dari iman. Jika iman itu adalah pohon, maka akhlak adalah buahnya. Jangan membiarkan pohon kita tidak berbuah, karena siapapun tidak menginginkan pohon yang tidak berbuah. Pesan saya, jangan jadikan Islam hanya sebagai nama di atas kartu tanda penduduk atau KTP, tetapi jadikan ia sebagai perilaku yang nyata di setiap sisi kehidupan kita. Saya Ilmi Nafiah bangga telah berbagi ilmu dengan kalian semua. Sampai jumpa di kesuksesan yang berakhlak. Semoga video-video saya semuanya dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, khususnya bagi saya. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.